Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita patut mengucap syukur kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus yang sudah menganugerahkan hari yang baru buat kita semua sehingga kita boleh berjumpa pada pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB. Dari Kota Angin Mamiri, saya Pendeta Roberto Wagei, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami semua. Melandasi seluruh aktivitas kehidupan, pelayanan, dan pekerjaan kami. Maka kami mau memulainya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bertahta dalam hati dan pikiran kami, menuntun dan memimpin kami, memampukan kami mengerti, memahami dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat. Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021. Terambil dari kitab Imamat pasal 25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Imamat pasal 25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita bacakan bersama-sama, kita mulai. Apabila kamu menjual sesuatu pada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli demi sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan dan memelihara kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita pada pagi hari ini merupakan salah satu ketetapan atau hukum yang ditetapkan untuk melawan penindasan dalam praktek jual beli pada saat itu. Jadi bagian ini memang diatur sedemikian rupa, ditetapkan supaya tidak terjadi satu praktek yang tidak benar. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Di ayatnya yang ke-17 diulangi lagi, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Nah, ini bagian yang memang dibuat dan ditetapkan supaya tidak terjadi satu praktek yang menindas, praktek perdagangan yang menindas antara penjual dan pembeli. Artinya juga baik penjual maupun pembeli jangan ada yang dirugikan. Penjual menjual dengan harga yang pantas, membeli dengan harga yang semestinya. Nah, yang kita mau renungkan adalah bagian yang mengatakan janganlah kamu merugikan satu sama lain. Kata merugikan ini juga dapat kita pahami, dapat kita mengerti dalam satu pengertian, yaitu jangan memperlakukan orang lain dengan tidak benar. Nah, ini dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam situasi pandemik saat ini, ketika kita masih bergumul dan diperhadapkan dengan virus corona yang sudah 1 tahun lebih kita bergumul dan berhadapan, yang kita tahu bahwa banyak membawa dampak dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya dampak dalam kehidupan ekonomi
dampak dalam kehidupan keseharian, pekerjaan, usaha yang dimiliki oleh banyak orang, oleh masyarakat Indonesia. Dan oleh jemaat kita juga tentunya. Tetapi bagian ini mau mengingatkan kepada kita sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi ini yang bisa saja membuat orang pada akhirnya dalam situasi yang sulit, situasi yang susah, banyak orang yang di-PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak mereka yang kehilangan pendapatan, pada akhirnya mencoba untuk berorientasi, untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan bahkan mungkin menghalalkan berbagai cara yang pada akhirnya itu dapat merugikan orang lain. Nah, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jangan kita berbuat sesuatu yang merugikan sesama kita. Jangan kita berbuat sesuatu yang tidak benar bagi orang lain. Firman ini mau mengajarkan kepada kita. Artinya juga bahwa kita mau diajar untuk berlaku jujur, mengerjakan, berusaha dalam segala situasi yang kita alami pada saat ini tetap jujur dan konsisten sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai umat yang percaya, orang beriman, anak-anak Tuhan, kita meyakini dan percaya bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, pergumulan dan persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita tidak menghadapinya sendiri. Allah kita di dalam Kristus Yesus oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menuntun dan memimpin kita dalam hati pikiran kita oleh hikmat-Nya. Kita dituntun dan dipimpin untuk menemukan jalan keluar di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan kita. Oleh sebab itu jangan kita menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk menyelesaikan pergumulan dan persoalan hidup kita. Tetapi kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk keluar dari berbagai pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Jangan sikap hidup kita merugikan atau melakukan sesuatu yang tidak benar bagi orang lain atau mendatangkan kerugian bagi orang lain. Tetapi biarlah sikap hidup kita itu justru dalam panggilan dan pengutusan kita sebagai orang yang beriman, oleh hikmat kita dituntun untuk mengatasi segala pergumulan dan persoalan hidup kita, dan juga kita tetap bisa menjadi berkat. Kita masih bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam morning call ini juga saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal yang bisa saja selama ini luput dari pandangan kita, luput dari penglihatan kita ataupun pengetahuan kita, yaitu adalah orang-orang yang bekerja dan melayani di sepanjang hari, minggu, bulan, tahun, mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan di kantor gereja atau kantor majelis jemaat. Mereka sebagai pegawai, karyawan, apakah itu mereka yang adalah driver, security, cleaning service, ataukah bagian administrasi, tata usaha, bagian umum, kasir, semua mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan dan pekerjaan di kantor gereja. Persoalannya adalah saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Apakah kita sudah memperlakukan mereka secara benar? Sebagai gereja, kita tahu bahwa di atas mimbar kita seringkali memberitakan, baik sebagai diaken, penatua, pendeta, bahkan firman juga mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil, berlaku bersikap untuk senantiasa mengasihi kepada sesama, dan sikap kasih itu dinyatakan dengan memberi mereka makan bagi mereka yang lapar, memberi mereka minum bagi mereka yang haus, mereka yang tidak memiliki pakaian, jika engkau mempunyai 2 berikan 1, yang intinya adalah ingin menyatakan kasih kepada sesama kita. Lalu kemudian persoalannya dan pertanyaannya adalah kepada kita pada hari ini, sebagai gereja Tuhan, apakah mereka yang bekerja di kantor gereja, sebagai pegawai ataupun sebagai karyawan, apakah segala hak mereka sudah dipenuhi dengan standar? Itu yang tadi dikatakan dengan yang harga yang pantas buat mereka. Nah, ini menjadi perenungan kita. Kita berseru di mimbar-mimbar dengan mengatakan bahwa kita harus percaya ada masa depan
di dalam Tuhan. Tetapi apakah gereja juga sudah dalam kehidupan kesehariannya, dalam pekerjaannya di kantor gereja juga mengaktualisasikan itu dengan menyediakan masa depan yang baik bagi mereka yang bekerja di kantor gereja. Ini menjadi sebuah perenungan bersama buat kita semua. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam berbagai tugas tanggung jawabmu. Apakah hari ini engkau sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai manajer, sebagai kepala bagian, sebagai kepala dinas, ataupun engkau yang memiliki tugas tanggung jawab sebagai pelaksana harian majelis jemaat, sebagai penatua diaken yang tergabung dalam majelis jemaat sebuah jemaat, engkau yang turut ambil bagian di dalam menentukan berbagai kebijakan-kebijakan bagi orang-orang yang bekerja bersama dengan engkau, apakah engkau sudah mengaktualisasikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan itu ada masa depan, ada pengharapan. Lalu kemudian engkau memperlakukan orang lain juga dengan meyakini mereka ada masa depan dan pengharapan di dalam Tuhan. Dengan satu tindakan nyata, benar-benar menghargai mereka dengan apa yang pantas, yang seharusnya mereka terima sebagai seorang pegawai dan karyawan. Apapun itu, tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Bukan saja di kantor gereja, tetapi juga mungkin di tempat-tempat instansi-instansi pemerintah, di pekerjaan-pekerjaan swasta, kepada mereka yang memiliki usaha-usaha dan ada orang yang bekerja dengan engkau, maka firman Tuhan ini sekali lagi ingin mengingatkan kepada engkau, jangan perlakukan mereka secara tidak benar, tetapi perlakukan mereka secara benar, jadilah berkat buat mereka, dan pada akhirnya mereka pun bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka, bahkan bagi sesama mereka. Melalui hidup yang diberkati itulah, maka nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mau mengerjakan dan melakukannya dalam tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam ungkapan syukur atas segala kasih setiamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk semua gerejamu, secara khusus GPIB. Tuhan memberkati dari lingkup sinodal, mupel jemaat, sektoral, bagian jemaat, sampai pos-pos pelayanan. Tuhan berkati para pelayan firman dan sakramen, para diaken, penatua, seluruh unit-unit misioner, dan juga warga jemaat yang ada. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, pakai kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan kami berdoa juga untuk pemerintahan yang berlangsung, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, para kepala daerah di tingkat provinsi, kota, kabupaten, juga mereka yang bertanggung jawab di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, para pemimpin Tuhan, kami berdoa buat mereka, termasuk di dalamnya TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan berkati mereka semua, biarlah dalam hikmat-Mu mereka memimpin bangsa dan negara ini, mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Tuhan berkati para pemimpin kami, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami masih ada dan berada di dalam suasana dan situasi menghadapi coronavirus disease 19. Tuhan tolong kami, mampukan kami semua untuk menjalani kehidupan ini dengan hikmat dan bijaksana sambil terus melakukan protokol kesehatan. Dan mohon kami kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari segala virus corona. Kalaupun ada yang sakit dan terpapar, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan juga berkati para tenaga kesehatan, para dokter, mantri, perawat. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Bergandengan tangan kami berkomitmen ya Tuhan, bersehati kami berkomitmen juga mau menciptakan sebuah kehidupan yang baik, yang saling menopang satu dengan yang lainnya, yang saling mengasihi, dan biarlah kami boleh membangun satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan di atas semua itu sungguh ya Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau yang mulia dan kudus itu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian morning call kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas, yakin dan percaya, engkau berjalan, engkau bekerja, dan engkau melayani. Tuhan bersama-sama denganmu. Tuhan memberkati.